Sebelum memasuki acara utama, berikut kami sampaikan susunan acara. 1. Menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. 2. Sambutan Menteri Keuangan Republik Indonesia. 3. Sambutan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. 4. Pembacaan pokok-pokok nota kesepahaman. 5. Penandatanganan nota kesepahaman antara Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. 6. Foto bersama secara virtual. 7. Pembacaan doa. Dan ke-8, penutup. Bapak, Ibu yang kami hormati, mengawali acara kita pada siang hari ini, yaitu menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Bapak, Ibu yang kami hormati, acara berikutnya yaitu sambutan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia kepada Ibu Sri Mulyani Indrawati. Kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom. Yang saya hormati Bapak Dian Endiana Rai, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan atau PPATK, para pejabat Eselon 1 di lingkungan Kementerian Keuangan, para pejabat di lingkungan PPATK, serta Bapak Ibu sekalian, para hadirin yang terhormat. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Hari ini kita dapat berkumpul untuk melakukan, walaupun secara virtual, seremoni penandatanganan MOU antara Kementerian Keuangan dan PPATK di dalam rangka untuk pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau TPPU dan tindak pidana pendanaan terorisme atau TPPT. Saya ingin menyampaikan pada kesempatan yang baik ini rasa terima kasih dan sekaligus penghargaan
kepada seluruh tim, baik di lingkungan PPATK maupun di lingkungan Kementerian Keuangan yang telah bekerja keras meskipun dalam suasana pandemi COVID-19 untuk dapat mewujudkan acara pada sore hari ini. Kita juga ingin menyampaikan rasa apresiasi yang tinggi kepada seluruh Kementerian Keuangan dan PPATK, meskipun selama ini kedua institusi sudah bekerja sama secara baik, namun kita akan makin memformalisir dan meningkatkan melalui memorandum understanding yang akan ditandatangani pada sore hari ini. Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati, selama ini di lingkungan Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak, dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sudah sering melakukan pertukaran data dan juga melakukan kerjasama dengan PPATK di dalam rangka untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, terutama di dalam mengawal penerimaan negara. Begitu juga dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan mendukung penuh PPATK di dalam menjalankan tugasnya, antara lain melalui penempatan pegawai-pegawai terbaik dari Kementerian Keuangan di PPATK. Saya berharap agar kerjasama antara Kementerian Keuangan dan PPATK akan semakin baik dan semakin kuat. Tentu kita berharap pada saat ini menghadapi kondisi pandemi tidak menjadi suatu halangan. Dan kerjasama ini tentu diharapkan bersifat resiprokal, terutama setelah penandatanganan nota kesepahaman atau MOU ini. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, sejak tahun 2016 Indonesia terus berupaya untuk dapat masuk menjadi anggota Financial Action Task Force on Money Laundering atau FATF. Dan pada bulan Juni 2019 yang lalu, Indonesia sudah masuk di dalam status sebagai observer FATF. Menjadi anggota penuh bukan suatu proses yang mudah dan singkat, karena ini membutuhkan suatu kesiapan secara nasional dari seluruh kelembagaan, serta persetujuan dan dukungan dari seluruh anggota FATF untuk dapat masuk menjadi anggota FATF, yaitu Organisasi Anti Pencucian Uang Internasional. Menjadi bagian dari FATF memiliki tujuan dan arti strategis bagi Indonesia, karena FATF adalah suatu forum kerjasama antar negara yang bertujuan untuk menetapkan standar global rezim anti pencucian uang dan pendanaan terorisme, serta hal-hal juga yang menyangkut pencucian uang dan pendanaan terorisme ini yang berpotensi mengancam sistem keuangan internasional. Apabila Indonesia bisa menjadi anggota penuh dari FATF, maka Indonesia akan dapat menerapkan aturan-aturan mengenai tindak pidana pencucian uang internasional dan pendanaan terorisme global. Keanggotaan Indonesia di dalam FATF ini juga memiliki makna yang sangat penting, yaitu meningkatkan persepsi positif terhadap sistem keuangan Indonesia dan terhadap perekonomian nasional, yang tentu ujungnya adalah pada meningkatnya rasa percaya atau confidence serta trust dalam bisnis internasional dan iklim investasi di Indonesia. Saat ini Indonesia merupakan satu-satunya negara G20 yang belum menjadi anggota PPATK secara penuh. Sebagai salah satu kekuatan ekonomi besar dunia, sudah selayaknya tentunya Indonesia
berpartisipasi di dalam proses pembuatan kebijakan-kebijakan global strategis yang tentu dapat menentukan sistem keuangan internasional. Ibu dan Bapak para hadirin yang saya hormati, Indonesia telah menerapkan langkah di dalam upaya pencegahan pencegahan pencucian uang dan tindakan untuk pendanaan terorisme. Dalam hal ini, Indonesia membentuk Komite Koordinasi Nasional Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan pada tahun 2012 berdasarkan Perpres nomor 6 tahun 2012. Sebagaimana yang telah diubah pada Perpres nomor 117 tahun 2016. Komite Koordinasi Nasional Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut telah mencanangkan Rencana Aksi Strategi Nasional TPPU dan TPPT pada periode tahun 2020-2024. Strategi nasional ini terdiri atas 5 bagian. Yang satu adalah meningkatkan kemampuan sektor privat untuk dapat mendeteksi indikasi atau potensi dari TPPU dan TPPT dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal dengan memperhatikan penilaian risiko. Bagian kedua dari strategi nasional adalah peningkatan upaya pencegahan terjadinya TPPU dan TPPT dengan memperhatikan penilaian risiko. Bagian ketiga dari strategi adalah meningkatkan upaya pemberantasan TPPU dan TPPT dengan memperhatikan penilaian risiko. Dan bagian keempat adalah mengoptimalkan aset recovery dengan memperhatikan penilaian risiko. Kementerian Keuangan dan PPATK yang sama-sama merupakan anggota dari komite ini tentu akan terus mendukung langkah-langkah strategis yang telah ditetapkan bersama di dalam rangka partisipasi aktif untuk pencegahan tindak pidana pencucian uang dan TPPT di Indonesia. Hadirin dan para peserta yang kami hormati, hari ini insya Allah Kementerian Keuangan dan PPATK akan menandatangani nota kesepahaman antara kedua lembaga. Nota kesepahaman ini dilakukan di dalam rangka untuk kita bersama-sama secara sinergis melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau TPPU dan tindak pidana pendanaan terorisme. Langkah ini adalah merupakan langkah yang strategis di dalam rangka kita bersama mempersiapkan diri menghadapi proses untuk menjadi anggota FATF, yaitu adanya Mutual Evaluation Review atau MER oleh Financial Action Task Force atau FATF. MER FATF ini akan menjadi bagian yang penting di dalam pertimbangan utama bagi FATF untuk menetapkan kesiapan dan sekaligus komitmen Indonesia menjadi anggota FATF. Nota kesepahaman antara PPATK dan Kementerian Keuangan juga merupakan dukungan penuh Kementerian Keuangan terhadap pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT, dan juga peran aktif sebagai anggota Komite Koordinasi Nasional Pencegahan TPPU dan TPPT. Selain itu, sebagai nota kesepahaman ini juga akan berperan sebagai pedoman di dalam rangka melaksanakan kerjasama
antara Kementerian Keuangan dan PPATK yang saya harap akan semakin erat. Ruang lingkup dari nota kesepahaman yang akan kami tanda tangani mencakup pertukaran data dan atau informasi, asistensi penanganan perkara dan pembentukan satuan tugas, juga pelaksanaan audit perumusan produk hukum serta penelitian atau riset, dan juga mencakup aktivitas sosialisasi, penugasan pegawai, dan pengembangan sumber daya manusia dan pengembangan sistem atau teknologi informasi. Pelaksanaan nota kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut di dalam beberapa perjanjian kerjasama yang akan mengatur lebih rinci berbagai kegiatan-kegiatan, mekanisme, hak, dan kewajiban, serta hal lain yang memang diperlukan di dalam menjalankan spirit nota kesepahaman ini. Seluruh data dan informasi yang diperoleh di dalam rangka pelaksanaan MOU atau nota kesepahaman ini merupakan data dan atau informasi yang sifatnya rahasia, kecuali yang telah dipublikasikan dan telah diberikan kepada pihak lain setelah mendapat persetujuan baik dari Kementerian Keuangan maupun PPATK. Saudara-saudara sekalian, para hadirin yang saya hormati, saya berharap dengan adanya nota kesepahaman ini yang akan ditandatangani antara dua institusi Kementerian Keuangan dan PPATK di dalam rangka kita bersama untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh kedua institusi dan seluruh jajarannya. Khususnya bagi Kementerian Keuangan, unit-unit eselon 1 yang selama ini juga sudah melakukan kerjasama dan memiliki kepentingan strategis seperti Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, dan Pusat Pengembangan Profesi Keuangan di bawah Kesekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. Untuk para dirjen ini, Dirjen Pajak, Dirjen Bea Cukai, Dirjen Kekayaan Negara, dan Sekjen, saya minta agar terus melakukan sinergi bersama-sama di dalam menyiapkan langkah-langkah yang dibutuhkan untuk dapat melaksanakan nota kesepahaman ini sehingga dia bisa menjadi landasan yang betul-betul berjalan secara efektif di dalam meningkatkan kerjasama yang erat dan memberikan manfaat yang maksimal. Segi-segi secara teknis seperti pelaksanaannya, datanya, infrastrukturnya, IT sistemnya, sumber daya manusia, dan tata kelola saya harap akan terus disempurnakan oleh kedua belah pihak. Terakhir, tentu saya ingin mengingatkan kita semua betapa pentingnya nota kesepahaman ini yang tidak saja diharapkan akan memperlancar kerjasama antara Kementerian Keuangan dengan PPATK, namun akan juga diharapkan menjadi poin yang sangat penting di dalam mendukung keanggotaan Indonesia di dalam organisasi FATF. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh jajaran di PPATK dan Kementerian Keuangan. Saya berharap insya Allah nota kesepahaman ini akan memberikan manfaat yang besar bagi seluruh bangsa Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sri Mulyani Indrawati. Hadirin yang berbahagia,
Memasuki acara selanjutnya, yaitu sambutan oleh Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan kepada Bapak Dian Edianarai. Kami silakan. Yang saya hormati Ibu Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani Indrayani, pejabat struktural di Kementerian Keuangan, Bapak saya lihat Bapak Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea Cukai, kemudian ada Bapak Sekjen dan juga Dirjen Kekayaan Negara, dan juga teman-teman semua PPATK yang hadir pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat sore, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama yang saya hormati Bu Sri Mulyani Indrawati yang kami hormati dan kami banggakan. Kami 100% setuju dengan apa yang disampaikan oleh Ibu pada pembukaan hari ini, pembukaan penandatanganan rencana penandatanganan MOU kita. Poin-poin yang sudah disampaikan oleh Ibu saya kira sudah sejalan dengan poin-poin dalam catatan kami. Ada beberapa poin saja mungkin yang ingin kami sampaikan kepada Ibu yang terkait dengan antara lain dengan peningkatan KYC kita, karena kebetulan Kementerian Keuangan adalah lembaga pengatur dan pengawas dari profesi balai lelang, kemudian akuntan dan akuntan publik, yang saya kira dengan kerjasama ini akan semakin meningkatkan pemahaman atau penegakan peraturan yang terkait dengan KYC di sektor-sektor tersebut. Kemudian yang selain itu, kami juga ingin menyampaikan beberapa progres, mungkin kerjasama antara kita dengan teman-teman khususnya Direktorat Jenderal Bea Cukai dan Direktorat Jenderal Pajak. Tentu saja ini karena ini sudah lama sebetulnya sudah kita lakukan kerjasama dan alhamdulillah sudah banyak sekali mendapatkan hasil-hasil yang cukup signifikan dari kerjasama ini. Beberapa hal yang mungkin ingin saya sampaikan, Bu, ke depan tentu tantangan kita ini tidak semakin ringan. Tentu persoalan-persoalan yang terkait dengan tax evasion ini merupakan isu yang sangat menjadi perhatian PPATK dan tentu saja Kementerian Keuangan, dan juga yang terkait dengan trade-based money laundering atau pencucian uang melalui sarana perdagangan internasional. Saya kira ini merupakan dua isu yang sangat dominan di dalam konteks kerjasama kita ke depan, karena trade-based money laundering ini adalah salah satu bisa dikatakan salah satu critical point dalam konteks kita mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Karena sebagaimana kita sama-sama maklumi bahwa memang berdasarkan data internasional, trade-based money laundering ini masih merupakan favorit dari para pencuci uang untuk melakukan pencucian uang dengan dengan melalui jalur-jalur ini, apakah dengan menggunakan invoice palsu, over invoicing atau under invoicing. Itu adalah modus-modus yang sedang kita coba garap secara bersama juga dengan teman-teman Direktorat Jenderal Bea Cukai. Kemudian daripada itu mungkin adalah hal lain yang ingin kami sampaikan. Tadi hanya ingin menyampaikan saja progres yang sudah kita jalani, atau mungkin bisa dikatakan ini bukan progres karena di dalam konteks keanggotaan kita di Financial Action Task Force, karena Indonesia sekarang sudah mengalami pengunduran sebanyak 6 kali karena situasi COVID ini. Terakhir memang ini juga masih ada permasalahan yang juga belum dapat diputuskan kapan mutual evaluation review kita akan dilaksanakan. Pada pertemuan beberapa hari yang lalu dalam plenary dengan FATF yang kami hadiri, terbetik memang ada suatu konsep untuk bagaimana kita bisa menangani MER ini dalam suasana COVID ini. Nampaknya paper yang ada menunjukkan bahwa persyaratan-persyaratan kesehatan malah mungkin semakin ditingkatkan, walaupun kami berargumentasi mengenai masalah itu, mengenai infection rate dan lain sebagainya. Tetapi ada kecenderungan menaikkan, misalnya contoh adalah vaccination rate itu ke angka sekitar 80% dari populasi, dan itu tentu akan merupakan tantangan tersendiri buat kita bersama. Oleh karena ini kita sudah berargue bahwa ini memang kita harapkan FATF itu bisa menerapkan aturan-aturan dalam suasana krisis seperti ini dengan more flexibility, dengan mungkin saya mengatakan dengan bahasa saya more responsible,
karena ada hal-hal tertentu yang kita masih tetap uncertain mengenai apa yang bakal terjadi ke depan. Tetapi kami melihat, Ibu Menteri, mungkin ini adalah salah satu poin yang sangat positif bahwa kita sekarang adalah presidensi di G20 itu adalah di bawah kita. Banyak konsep-konsep yang terkait dengan persoalan-persoalan yang terkait dengan FATF. Ini saya kira nanti akan kita kirim surat secara resmi ke Ibu untuk mungkin ini menjadi perhatian anggota G20. Karena memang sepertinya kita sama-sama tahu bahwa FATF ini, walaupun ini masih 5 tahun sekali itu, melaporkan kegiatan-kegiatannya ke G20. Dan kami juga memperoleh informasi kemarin dari lembaga intelijen keuangan yang terbesar, tentu saja dalam hal ini adalah Egmont Group yang beranggotakan 163 negara, bahwa mereka mengharapkan Indonesia memang pada saat sekarang ini memainkan peranan yang lebih menonjol di dalam konteks tidak semata-mata bagaimana kita melakukan pemberantasan korupsi di Corruption Working Group, tetapi memang bagaimana peranan lembaga intelijen keuangan di dalam ikut serta memberantas korupsi, khususnya korupsi lintas negara. Dan Egmont Group saya kira itu adalah organisasi yang sampai dengan saat ini masih sangat berpengaruh. Kemudian daripada itu, Ibu Menteri yang saya hormati dan teman-teman sekalian di Direktorat Jenderal Pajak yang kami hormati, ada beberapa persoalan-persoalan lain yang kami lihat bisa kita kembangkan di dalam konteks kerjasama MOU ini, karena MOU ini dibahasakan dengan sesuatu yang lebih fleksibel, Bu Menteri, jadi sehingga kita memang sebetulnya bisa lebih memperluas apabila kita mengharapkan koordinasi atau kerjasama ini memang diperluas. Kami melihat bahwa upaya kita mengoptimalisasikan kewenangan Kementerian Keuangan dan kewenangan PPATK itu sangat-sangat bermanfaat di dalam menangani berbagai persoalan. Antara lain mungkin kami yang sudah kami sampaikan juga dalam pembicaraan dengan Ibu Menteri terkait dengan persoalan-persoalan shadow ekonomi yang sekarang menjadi perhatian PPATK dan sudah dibicarakan juga sebetulnya Bu dengan Bapak Presiden dengan Menko Polhukam mengenai bagaimana kita seharusnya menangani terkait dengan shadow ekonomi ke depannya. Tapi dari aspek PPATK tentu saja Bu ini karena tindakan langkah-langkah terhadap shadow ekonomi khususnya yang terkait dengan kegiatan-kegiatan yang ilegal itu adalah masih berada di dalam ranahnya PPATK. Oleh karena itu apapun yang menjadi keputusan Bapak Presiden, saya kira PPATK masih akan terus bisa melaksanakan kegiatan ikut membantu memberantas shadow ekonomi yang kita sama-sama tahu ini adalah sangat signifikan bentuk pengaruhnya terhadap perekonomian kita dan tentu saja akan memperkuat fiscal space kita. Poin yang terakhir yang mungkin ingin saya sampaikan, Bu, saya juga ingin berterima kasih tentu saja atas kerjasama yang sudah dijalin selama ini dengan Kementerian Keuangan, termasuk juga masalah penempatan pegawai dan kerjasama yang lainnya yang terkait khususnya dalam konteks bisa dikatakan konteks kesejahteraan pegawai kita yang memang dalam banyak hal kita harus selalu berkonsultasi dengan Ibu, dengan jajaran Kementerian Keuangan untuk memastikan bahwa teman-teman di PPATK ini memang bisa setidaknya bisa memiliki standar pendapatan yang tetap sama walaupun nanti akan ada perubahan dari dari tunjangan khusus kepada tunjangan kinerja. Demikian mungkin Bapak Ibu sekalian, Ibu Menteri yang kami hormati, Bapak Ibu sekalian yang ikut hadir pada hari ini, kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan waktu Ibu Menteri dan Bapak Ibu sekalian, pejabat struktural di lingkungan Kementerian Keuangan maupun PPATK yang menghadiri hari ini. Mudah-mudahan MOU ini akan merupakan awal yang lebih baik lagi tentu saja. Harapan kita memang akan ada perjanjian kerjasama yang selama ini sebetulnya sudah digagas, Bu Menteri. Jadi salah satu mungkin yang ingin saya sampaikan adalah tripartite agreement antara PPATK, Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai yang kami harapkan ini juga akan disusun dalam bentuk PKS dan harapan kami sebagaimana disinggung juga oleh Ibu tadi yang terkait dengan bagaimana kita merealisasikan MOU ini adalah terkait dengan pembangunan sistem atau platform pertukaran informasi nantinya di antara 3 lembaga ini, Direktorat Jenderal Bea Cukai, Direktorat Jenderal Pajak, dan PPATK yang memungkinkan
pertukaran informasi akan dilakukan dengan lebih cair, lebih cepat, tetapi dengan confidentiality yang sangat ketat. Demikian, sekali lagi terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dian Ediana Rai. Bapak Ibu yang berbahagia, acara berikutnya yaitu pembacaan pokok-pokok nota kesepahaman. Kepada Saudara Azizi, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormat kami sampaikan kepada Ibu Menteri Keuangan beserta jajaran dan Bapak Kepala PPATK beserta jajaran bahwa penandatanganan nota kesepahaman dilaksanakan pada hari ini, Jumat 22 Oktober 2021. Nota kesepahaman ditandatangani oleh Menteri Keuangan dan Kepala PPATK dengan maksud dan tujuan sebagai berikut. 1. Nota kesepahaman ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi para pihak dalam rangka melaksanakan kerjasama pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme. 2. Nota kesepahaman ini bertujuan untuk mewujudkan sinergitas kerjasama para pihak dalam hal terdapat kesesuaian antara tugas, fungsi, dan kewenangan para pihak di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme. Dalam nota kesepahaman ini mengatur tentang maksud dan tujuan, ruang lingkup kerjasama, pelaksanaan, pengaturan pertukaran data dan atau informasi, jangka waktu, monitoring dan evaluasi, dan kerahasiaan. Demikian disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Azizi. Bapak, Ibu yang kami hormati, memasuki acara utama yaitu penandatanganan nota kesepahaman antara Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Dimohon dengan hormat kepada Ibu Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Bapak Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan untuk menandatangani nota kesepahaman. Dengan hormat, dipersilahkan kepada Ibu Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Bapak Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan untuk melaksanakan foto bersama secara virtual dengan menunjukkan nota kesepahaman yang telah ditandatangani. Kami sampaikan terima kasih kepada Ibu Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Bapak Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Hadirin yang berbahagia, memasuki acara selanjutnya yaitu pembacaan doa. Kepada Saudara Afdal Yanuar, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, izinkan saya untuk memandu doa pada kesempatan sore hari ini dengan cara Islam. Adapun bagi Bapak dan Ibu yang beragama lain, mohon untuk menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي بجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا ذا الجلال والإكرام. Ya Allah, Ya Rabb, yang Maha Pengampun lagi Maha Penerima Taubat, ampunilah dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, dan dosa para pemimpin-pemimpin kami. Karena sungguhnya hanya Engkaulah Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penerima Taubat. Jika Engkau tidak mengampuni kami, betapa meruginya kami hidup di dunia ini, ya Rabbi, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, rahmatilah kami dan jadikanlah kegiatan kami pada siang hingga menjelang sore hari ini menjadi kegiatan yang Kau rahmati dan Engkau ridhoi, dan limpahkanlah berkah kepada kami semua, ya Rabbal Alamin. Ya Rabbi, kami mohon kepadamu, kami mohon perkenanmu agar kerjasama yang nantinya akan kami jalin setelah penandatanganan Memory of Understanding kami ini menjadi kerjasama yang Engkau rahmati, menjadi kerjasama yang Engkau ridhoi dan Engkau berkati. Ya Rabbi, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, perkenankanlah setiap langkah-langkah kami ke depannya menjadi langkah yang senantiasa dibaluti oleh ridho-Mu, diwarnai oleh kasih-Mu, dan dihiasi oleh rahmat-Mu, sehingga kami menjadi manusia yang paripurna bagi agama, bangsa, dan negara dimanapun kami berada. Ya Rabbi, kasihanilah kami, perkenankanlah doa kami ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Afdal Januar. Hadirin yang berbahagia, telah sampailah kita pada penghujung acara. Semoga apa yang diperoleh pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Atas nama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu, serta mohon maaf atas segala kekurangan selama penyelenggaraan kegiatan ini. Demikian, selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Menteri. Terima kasih, teman-teman semua. Terima kasih. Terima kasih, Pak.